Shalom, saya berdoa saudara diberkati Tuhan dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan penuh dengan anugerah dan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupa Tuhan sayang sama saudara. Rancangan yang besar, rancangan yang indah. Hari ini akan menjadi hari yang indah selama saudara percaya bahwa surga ada di pihak saudara. Bagaimana kabar saudara hari ini? Hidup susah, hidup berat, tantangan berat. Don't worry, this too will pass. Hal ini akan berlalu, saudara akan keluar sebagai para pemenang. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan yang telah mengasihi kami dengan begitu dalam, yang telah memelihara kami dengan begitu indah. Terima kasih untuk kesempatan yang baru, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Menyiapkan hati kami untuk diberkati oleh firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Roh Kudus, pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan masuk ke dalam bagian kedua, bertumbuh berakar di dalam rumah Tuhan. Saudara yang belum menyaksikan bagian yang pertama, saya bisa lihat di hari sebelumnya, karena saya percaya pasti akan memberkati saudara. Kita masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu bagaimana kita dapat bertumbuh, bagaimana kita dapat mengembangkan akar yang kuat, sehingga kita dapat bertumbuh berakar di dalam rumah Tuhan. Kita buka satu ayat, Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yuk sama-sama kita baca. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Akar akan menopang hidup kita. Kalau ibarat kita pohon, dasar itu, akar itu menentukan hidup kita. Oleh karena itu kita perlu melakukan general check up. Bukan hanya cek pintu rumah saudara, bukan hanya cek ATM saudara atau pekerjaan saudara. Kita lebih lagi perlu mengecek hidup kita. Look inside of you, lihat ke dalam diri saudara. Apakah hidup kita benar dan berkenan? Apakah kita berjalan di dalam jalannya Tuhan? Oleh karena itu kita perlu mencek beberapa hal. Yang pertama adalah di mana kita saat ini. Apakah kita tertanam di tempat yang Tuhan inginkan supaya kita berada? Tanya sama diri saudara, hari ini saudara ada di mana? Apakah saudara ada di tempat di mana Tuhan ingin saudara tertanam? Atau saudara bahkan mungkin nggak tahu saudara ada di mana? Apakah saudara nggak ngerti ini tempat dari Tuhan apa bukan? Yang perlu kita cek yang kedua, setelah di mana kita saat ini, bagaimana keadaan kita saat ini? Apakah kita terairi, tersiram dengan baik, serta berakar di dalam Tuhan? Atau bahkan mungkin seperti tumbuhan, kita mulai kering, kita mulai hampir mati, atau bahkan mungkin kita mulai layu. Berikutnya, siapa kita saat ini? Apakah kita sungguh-sungguh percaya serta menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? 3 hal ini perlu kita cek. Di mana kita saat ini? Bagaimana keadaan kita saat ini? Siapa kita saat ini? Apakah kita orang berdosa? Apakah kita orang yang jauh dari Tuhan? Apakah kita orang yang mengasihi Tuhan? Hal tersebut akan memunculkan masalah ketika kita mengecek. Sama seperti kita mengecek mobil, mengecek badan kita, mengecek usaha kita, akan muncul yang namanya problems. Dan masalah tersebut muncul karena kita cek. Oleh karena itu kita harus mengeliminasi hal-hal yang menghambat pertumbuhan iman kita. Lukas 8 ayatnya yang ke-5 dan ke-7. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh yang menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dari ayat yang kita baca tadi saudara, kita mengalami ada banyak masalah. Apa saja masalahnya? Serangga, burung, tanah tandus. Tetapi masalah terbesar yang saat yang dihadapinya adalah mengabaikan itu semua.
Serangga memang berbahaya, burung memang berbahaya, tanah yang tandus juga memang berbahaya. Tetapi mengabaikannya lebih berbahaya lagi. Setiap orang akan menghadapi tantangan, akan menghadapi cobaan, tetapi kan kita nggak boleh mengabaikannya. Yohanes 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Pemangkasan dilakukan dengan memotong cabang yang mati dan mencangkokkan cabang yang masih hidup. Tuhan mau kita tetap hidup. Dalam menuju kita tetap hidup, tetap sehat, ada kalanya dia pangkas. Sama seperti penyakit kanker, kalau dibiarin akan merambat, dan kalau terlambat, it kill us, akan membunuh kita. Kadang-kadang Tuhan akan bersihkan kita. Bagaimana cara Tuhan membersihkan kita? Kan itu pertanyaannya. Bagaimana cara Allah memangkas dan membersihkan kita? Alat yang paling kena di manusia namanya masalah, namanya tekanan hidup, namanya orang lain atau sesama kita manusia. Sebagian besar kita mungkin berpikir bahwa Tuhan memangkas atau membersihkan, Ia memotong bagian yang jahat dalam diri kita karena Tuhan gak sayang sama kita. No, justru karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan mau kita bertumbuh lebih lagi dan lebih lagi. Ibrani 12 ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Ingatlah bahwa Tuhan lebih mengutamakan keselamatanmu, jiwamu, kekudusanmu daripada kebahagiaanmu di bumi. Tuhan rela saudara di bumi dalam tanda kutip mengalami struggle, tetapi dia akan bersama dengan engkau menghadapi masalah tersebut, tetapi engkau akan bersama dengan dia di surga nanti. Sama seperti saya sama anak saya nggak apa-apa dia nangis kalau itu untuk kebaikan dia. Saya nggak apa-apa dia nggak nyaman, nggak enak kalau itu akan membuat dia bertumbuh. Karena bagi saya jiwanya yang lebih terpenting. Karena ketika kita diproses oleh Allah, dipangkas, dibersihkan, maka kita akan menjadi tumbuhan yang bertumbuh sehingga kita akan menuai. Akar yang kuat, akar yang dalam akan menemukan sumber air. Dan ketika dia menemukan sumber air itu, dia akan mengalirkan makanan sehingga bertumbuh. Ada banyak orang hari-hari ini memiliki mental jemaat yang hanya beribadah khusus Sunday service saja. Muncul di hari Minggu atau datang hanya ketika punya masalah. Tapi ada juga jemaat yang datang ke rumah Tuhan, ada nggak ada masalah, bukan hari Minggu sekalipun tetap datang mencari Tuhan. Yohanes 8 ayat 35. Hamba tidak tinggal di dalam rumah, tapi anak tetap di dalam rumah. Bertumbuh berakar di dalam rumah Tuhan. Tuhan mengasihi saudara, Dia mau dekat-dekat sama saudara. Saya berdoa firman ini boleh menjadi berkat, kekuatan bagi saudara. Kalau saudara diberkati, biarkan orang lain juga diberkati dengan membagikan kabar baik ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, dan jangan lupa berbahagia. Yang punya surga, crazy love with you. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, amin, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu
nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari sama-sama bilang sama Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, amin. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran, arti kehadiran-Mu lebih sungguh lagi. Mari bawa hatimu bilang sama Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu. Mari lebih sungguh lagi, mari lebih sungguh lagi. Bawa hatimu, bawa imanmu sama Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah saudara dan saya. Tuhan ada di tengah-tengah saudara dan saya. Kehadirannya menguatkan saudara dan saya. Kehadirannya meneguhkan saudara dan saya. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Kau layak disembah. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Haleluya. Mari bawa hatimu, angkat tanganmu sembah. Kau layak disembah, Raja segala raja. Kekal selamanya, tak berkesudahan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari sama-sama dengan bangga. Penyertaan-Mu sempurna, amin. Penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah
tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Yang punya surga, crazy in love with you, crazy in love with you. Bye bye.